Sebelum materi Ibu sampaikan, terlebih dahulu Ibu meminta kepada Ananda untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman Ananda yang lainnya agar tidak ketinggalan informasi atau materi-materi kita berikutnya. Kita mulai. Materi kita pada kali ini adalah peranan dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu peranan teknologi informasi dan komunikasi. Ada 5 poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, peranannya adalah di bidang pendidikan, yang kedua di bidang bisnis, yang ketiga di bidang pemerintahan, yang keempat di bidang kesehatan, dan yang kelima di bidang sosial. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu peranan TIK di bidang pendidikan. Ananda bisa mengetahui bahwasanya di bidang pendidikan, pertama yaitu berbagi hasil penelitian, di mana hasil penelitian seseorang bisa digunakan oleh orang lain. Yang kedua, e-learning. Nah, e-learning ini belajar jarak jauh yang sedang kita laksanakan pada masa pandemi ini. Belajar jarak jauh bisa kita gunakan agar tetap proses belajar mengajar berlangsung meskipun kita terpisah oleh jarak dan waktu. Nah, seterusnya yang ketiga, kita bisa berkonsultasi dengan pakar. Nah, peranannya di sini apa? Contohnya, seorang mahasiswa membuat sebuah penelitian di daerah Sumatera bisa berbagi informasi atau berdiskusi dengan seorang dosen di Pulau Jawa. Nah, seterusnya, kita juga bisa melihat peranan TIK di bidang pendidikan adalah perpustakaan online atau e-library. Di samping Ananda bisa mengambil informasi dan sumber-sumber yang ada di dunia, Ananda bisa juga mempelajarinya lebih dalam lagi. Nah, seterusnya yang kelima yaitu diskusi online. Ini salah satu peranan TIK di bidang pendidikan. Ananda bisa berdiskusi dengan teman, Ananda bisa berdiskusi dengan ibu sendiri. Nah, salah satunya bisa melalui aplikasi yang kita gunakan sekarang yaitu G-School dan WA dan yang lain-lainnya. Oke, seterusnya kita masuk yang kedua, peranan TIK di bidang bisnis. Nah, tentunya Ananda nanti setelah belajar sekolah sampai perguruan tinggi, tentunya Ananda akan mengalami atau melakukan tahap untuk bekerja atau menghasilkan ilmu-ilmu yang telah Anda peroleh dari sekolah dasar. Nah, kita bahas peranan TIK dalam bidang yaitu internet banking. Nah, internet banking ini sebuah layanan untuk nasabah agar bisa mengetahui apa saja informasi yang disampaikan oleh pihak bank. Nah, seterusnya yang kedua, layanan ATM. Nah, ini nantinya Anda bisa mengambil atau mencek juga atau mentransfer uang Anda ke bank lain dan bisa mengambilnya tanpa harus melalui antrian ke bank itu sendiri. Nah, seterusnya yang ketiga, SMS banking. Nah, SMS banking ini juga mampu mengirimkan informasi kepada Ananda apakah tabungan yang Ananda kirim itu sudah masuk ke dalam rekening Ananda. Nah, seterusnya ada lagi e-commerce. Nah, e-commerce ini adalah perdagangan. Perdagangan secara elektronik ini dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi terutama internet. Nah, salah satunya adalah www.tokobagusonline.com. Seterusnya, peranan TIK dalam bidang pemerintahan atau kita kenal dengan e-government. Peranannya adalah dapat meningkatkan hubungan antara pemerintahan dan pihak-pihak lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat 3 peranan TIK dalam bidang pemerintahan yaitu G2C, kita kenal dengan Government to Citizen, yaitu layanan pemerintah kepada masyarakat. Nah, di sini salah satunya contohnya adalah dalam administrasi kependudukan atau kita kenal dengan e-KTP. Seterusnya yang kedua, G2B, Government to Business. Ini tentunya layanan pemerintah dalam bisnis yang dilakukan oleh masyarakat juga. Salah satunya, Ananda bisa melakukan pengurusan izin usaha atau permintaan data-data statistik yang dibutuhkan di dunia usaha. Seterusnya, G2G atau Government to Government. Itu artinya layanan pemerintah untuk pemerintahan itu sendiri. Nah, manfaatnya tentu bagaimana antar departemen pemerintahan bisa saling berdiskusi dalam membicarakan sebuah permasalahan. Nah, seterusnya peranan TIK di bidang kesehatan. Nah, salah satu peranan TIK di bidang kesehatan ini adalah Smart Card, yaitu kartu cerdas. Kartu ini digunakan oleh pasien yang akan melakukan pemeriksaan terhadap kesehatannya, sehingga nanti ketika smart card kita berikan kepada pihak rumah sakit atau tim medis, maka dia akan mengetahui riwayat penyakit yang sedang kita derita. Nah, seterusnya, peranan TIK di bidang sosial salah satunya adalah sebagai sumber informasi dan sarana belajar bagi masyarakat. Contohnya saja media sosial yang kita gunakan yaitu WA, WhatsApp,
Nah, seterusnya yang kedua, menumbuhkan jiwa wirausaha bagi masyarakat. Nah, seterusnya yang ketiga, meningkatkan informasi tentang kesehatan, dan seterusnya untuk melihat peluang yang lebih luas untuk memasarkan produk setempat. Seterusnya yang terakhir, mengembangkan perdagangan melalui e-commerce. Itulah peranan TIK di dalam beberapa bidang yang telah kita bahas. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu manfaat atau keuntungan TIK di bidang pendidikan, di bidang perdagangan, di bidang perbankan, dan di bidang pemerintahan. Keuntungan TIK di bidang pendidikan adalah mudahnya informasi kita akses dan juga dalam waktu yang cepat. Yang kedua, kita dapat menginovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, dengan kemajuan TIK, kita bisa belajar secara virtual atau bertatapan muka melalui telekonferensi yang mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Manfaat TIK di bidang pendidikan ini bagi peserta didik. Yang pertama, siswa tidak ketinggalan pengetahuan tentang negara lain yang sudah maju. Yang kedua, siswa menjadi lebih siap bekerja dalam perusahaan dengan mengoperasikan komputer. Yang ketiga, dapat mengakses informasi hasil penelitian orang lain. Yang keempat, materi pelajaran yang disampaikan menjadi lebih menarik dan interaktif. Dan yang kelima, akses sumber pengetahuan menjadi akan lebih mudah dilakukan. Nah, bagi penyelenggara pendidikan sendiri, manfaatnya adalah akan lebih mudah dalam menyampaikan materi pelajaran seperti yang Ibu lakukan sekarang. Yang kedua, akan mempermudah guru juga dalam mendata jumlah siswanya. Yang ketiga, menjangkau pelajar yang ada di tempat yang lebih jauh, alias bisa mengetahui apakah Ananda mengikuti pelajaran yang kita laksanakan pada semester ini melalui daring atau tidak. Nah, seterusnya yang kelima, kita dapat saling berbagi sumber ilmu dan informasi dengan institusi lainnya. Oke, yang kedua, keuntungan penggunaan TIK di bidang perdagangan atau e-commerce. Nah, bagi perusahaan yang pertama tentunya, perdagangan elektronik memungkinkan menjual produknya lebih banyak orang. Yang kedua, perusahaan tidak perlu menggunakan banyak cabang. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan lebih minim atau ekonomis. Yang keempat, harga barang yang dijual akan lebih murah. Dan seterusnya, biaya operasional juga akan berkurang. Yang kelima, harganya lebih murah, maka daya saing perusahaan akan meningkat. Nah, seterusnya manfaatnya bagi konsumen. Yang pertama, konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang. Yang kedua, pembeli dapat menghemat waktu dan tidak menggunakan transportasi atau antrian panjang. Konsumen mempunyai lebih banyak pilihan. Yang keempat, konsumen dapat membeli barang yang terdapat di tempat lain atau di negara lain bahkan. Dan yang terakhir, harga barang yang dibeli menjadi lebih murah karena daya saing masing-masing toko yang telah disediakan secara online. Seterusnya yang ketiga, keuntungan penggunaan TIK dalam bidang perbankan atau e-banking. Yang pertama, memudahkan dalam pembuatan ATM. Yang kedua, transfer uang antar bank lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, adanya transaksi melalui internet banking dan SMS banking yang memudahkan nasabah dan akan lebih efisien. Dan yang keempat, memudahkan dalam perhitungan uang dalam bank. Nah, yang keempat, keuntungan peranan TIK dalam bidang pemerintahan. Bagi masyarakat, tentunya meningkatkan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasinya jauh lebih mudah didapat. Dan yang ketiga, tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang keempat, hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi momok bagi dunia usaha dan masyarakat bila berhubungan dengan pemerintahan. Oke, tugas yang akan Ibu berikan, silahkan Anda kerjakan di Double Flio. Yang pertama yaitu ringkasan dari materi yang telah Ibu jelaskan. Dan yang kedua adalah menjawab soal yang ada di dalam LKS Ananda halaman 26 bagian esainya 1, 2, 3, 4, dan 5. Demikian materi yang kita pelajari pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya dan ingat tetap menggunakan teknologi dan informasi sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Wassalam.